Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat tanggal 22 November 2024. Waktu terus berjalan. Jangan biarkan menit-menit berlalu tanpa menghasilkan sesuatu. Sekarang kita zikrullah, ingat kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran dan artinya satu halaman ya. Awal dari juz 22 halaman pertama. Suratnya ini surat Al-Ahzab. Kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa i'tadna laha rizqan karima. Karima manya ini mat'iwat ya. Karima dua harokat. Artinya barang siapa tetap taat di antara kamu, yaitu para istri Nabi, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, ya, niscaya kami memberinya ajroha marotain, pahala 2 kali lipat, dan kami sediakan baginya rezeki yang karima, yang mulia. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul. Gak kuat napasnya. Fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Matiwat lagi. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, ini taqaitun nafala, maka janganlah kamu tunduk, ya, melemah lembutkan suara dalam bicara, sehingga bangkit nafsu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit maradun, penyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Itu kalau perempuan nggak boleh suaranya lembut-lembut, merayu-rayu, memancing penyakit dari laki-laki, penyakit hati. Wa qarana fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na allaha wa rasulah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan janganlah kamu bertingkah laku seperti cara berhias orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah wa ati'na allaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya
Allah yuridullah, Allah bermaksud, Allah menginginkan, hendak menghilangkan dari kamu rijzah, dosa. Wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan fi buyutikunna, di rumahmu, dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha mengetahui. Itu surah apa itu? Surah Al-Ahzab ya, ayat 34. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimati wal hafizina wa furujahum wal hafizati wal dhakirina Allaha katsira wal dhakirati والذاكرات أعد لهم والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslim, laki-laki mukmin yang beriman dan juga perempuan bermuslimah yang beriman, dan laki-laki yang tetap di dalam ketaatannya, wal qanitina, dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, wal qanitati, dan laki-laki yang benar, was sadiqina, dan perempuan yang benar, dan laki-laki yang sabar, dan muslimah yang sabar, laki-laki yang khusyuk, wal khashi'ati, dan perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina, dan laki-laki yang bersedekah, wal mutasaddiqati, dan perempuan yang bersedekah, was saimina, dan laki-laki yang shaim yang berpuasa, dan perempuan atau muslim yang berpuasa, dan laki-laki yang memelihara kehormatannya, ya, kemaluannya, dan perempuan yang memelihara kehormatannya, wadzakirina, dan laki-laki yang ingat, yang menyebut nama Allah dengan kasiran, dengan banyak, wadzakirati, dan ya, perempuan yang menyebut, yang zikir pada Allah dengan banyak, a'addallahu lahum, Allah menyediakan lahum untuk mereka semua itu maghfiratan wa ajran azima, ampunan, maghfirah, dan pahala yang azima, yang besar, ya. Jadi yang pokok dalam hidup itu adalah dapatnya ampunan dan pahala yang besar, karena itu tadi didawamkan, dibiasakan, ditetapkan, yaitu orang muslim, orang mukmin yang tetap taat, ya, dan kemudian benar dalam ucapan dan tindakannya, yang tetap sabar, kemudian tetap puasa dan menjaga kehormatannya, serta ingat Allah banyak-banyak, anytime, di setiap saat, maka mereka mendapatkan maghfirah wa ajran azima, ampunan dari Allah, dan mendapatkan ajran, pahala yang agung, yang azim. Ya, itu dulu ya, satu halaman dari juz 22. Sekarang
kita siap-siap jualan dulu. Itu Lamborghini, saya sudah siap-siap Lamborghini kuning untuk dagang bubur ayam. Kalau ini alat transportasi, ini Lamber gitu merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada.
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.